好。Di awal film, kita diperlihatkan dengan orang-orang yang disiksa polisi. Mereka diinterogasi dan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Dan salah satu yang disiksa adalah pria bernama Zhang Qimao. Kenapa dia bisa ada di situasi itu? Mari saya ajak flashback dulu ke 6 bulan yang lalu. Di sini, kita diperkenalkan dengan sosok Zhang Qimao, seorang guru pencas. Tapi setiap minggu, dia selalu menyempatkan diri untuk melatih baseball di panti asuhan. Dari kelihatannya, kehidupan Zhang sangatlah damai. Di rumah, dia punya istri yang cantik dan penyayang, serta anak bayi yang baru lahir 5 bulan lalu. Meskipun gajinya di bawah UMR, dia sama sekali tidak punya masalah dengan keuangan, apalagi sampai pinjol. Zhang dan istrinya justru merasa cukup dan sangat bersyukur atas kehidupan mereka. Bahkan setiap minggu, mereka berdua menyempatkan diri makan bersama dengan para anak yatim di panti. Bagi anak-anak itu, Zhang dan istrinya sudah seperti orang tua mereka. Suatu hari, salah satu anak di panti menghilang secara misterius. Sontak, Zhang pun langsung protes ke pihak panti yang tidak bisa melindungi anak-anak itu. Namun bukannya mencari anak yang hilang itu, ketua panti malah menyalahkan Zhang karena dianggap ikut campur. Lalu keesokan harinya, ketua panti itu diam-diam memojokkan seorang anak di gudang. Rupanya orang ini adalah alasan kenapa anak panti itu hilang tempo hari. Dan kali ini, dia berniat menculik satu anak lagi untuk dijual ke sindikat kriminal. Namun saat dia memaksa si bocil, ketua panti itu tewas tertusuk besi. Seketika Zhang yang berada di sana pun panik harus bagaimana. Yang jelas, dia harus membela anak-anak panti. Namun masalah tidak berhenti di situ. Hidup Zhang yang tadinya damai, kini berubah menjadi neraka setelah bayunya diculik oleh pria misterius. Zhang dan istrinya pun melapor ke polisi, tapi seperti biasa, tidak ada tindakan apa-apa. Mereka juga sudah menyebar foto anaknya, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Hingga suatu hari mereka mendapat petunjuk kalau bayi itu sempat dibawa ke sebuah rumah sakit. Namun di sana, Zhang mengamuk karena para perawat malah menyuruhnya untuk merelakan sang anak. 我的孩子去哪？你的小孩在我们医院不见了吗？应该不是吧？他是被偷走的，偷走的你去找小偷啊！为什么要不？ Hari demi hari Zhang lewati dengan penuh kesedihan. Sampai pada suatu malam, istrinya yang depresi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Zhang pun hanya bisa menangis sampai air matanya habis. Seminggu kemudian, Zhang berniat menemui seorang perawat yang katanya tahu di mana bayinya berada. Namun sialnya, itu hanyalah jebakan, di mana perawat itu justru terjun dari atap gedung. Alhasil, Zhang pun dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Dia lalu disiksa oleh polisi bernama Agung untuk mengakui kejahatan yang jelas-jelas tidak dia lakukan. Singkat cerita, 17 tahun pun berlalu. Zhang akhirnya bebas bersyarat dari penjara. Di hari pertamanya keluar, dia ditemui oleh Agung yang sekarang bersikap sok baik di depannya. Padahal dulu, dia menyiksanya tanpa ampun. Di sini, Agung berniat memberi modal usaha agar Zhang yang masih nganggur bisa jualan apa saja. Akan tetapi Zhang menolaknya, karena di dalam pikirannya dia hanya ingin mencari dan membalas dendam pada orang yang menculik anaknya. Suatu malam, dia menggunakan pakaian serba hitam dan topeng untuk melakukan aksinya. Aksi pertamanya adalah menculik kepala perawat yang dulu memintanya pasrah. Tidak hanya menculik, dia juga menginterogasi dan menyiksanya habis-habisan. 你们把他交给对方。我什么没有，不要，我不要，我要洗澡。 Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja bernama Zia. Dia memiliki 3 sahabat yang selalu menemaninya. Yang pertama adalah Mei, satu-satunya teman wanita yang dia miliki. Kemudian ada si Hao, seorang anak pembantu yang ditugaskan untuk melindunginya. Lalu yang terakhir ada Jonghan, teman masa kecilnya. Malam harinya, Zia dan yang lain main ke rumah Jonghan. Di sana, Jonghan diam-diam memakai laptop ayahnya untuk menonton sebuah live streaming di dark web. Rupanya, video yang mereka tonton adalah penyiksaan kepala perawat yang dilakukan oleh Zhang.
Namun di saat menonton, si Hao dan Jung Han malah ribut karena si Hao lupa mengembalikan ballpoint yang dipinjamnya selama 1 tahun. Saking kesalnya, Jung Han hampir saja menghajarnya. 妈的，陈周汉，死穷鬼，这样你就讲你凭什么啦？啊！ Setelah pertengkaran itu, Zia mencoba menenangkan si Hao. Tapi di sini, si Hao mulai merasa kalau dia tidak pantas berteman dengan orang kaya seperti Zia. Di pertemanan ini, hanya dia yang anak pembantu. Saat mereka hendak pulang, Jung Han tiba-tiba datang bersama preman untuk mengeroyak si Hao. Namun sebagai anak yang hidupnya keras, si Hao pun mampu membuat Jung Han CS terkapar tak berdaya. Tanpa mereka sadari, Jang diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Dan setelah mereka pergi, dia langsung mengangkut Jung Han ke bunker rahasianya. Lalu di sana, dia merendamnya di air yang sangat dingin dan menyiarkan penyiksaan itu secara langsung. Sebelumnya, Jang mendapat info dari kepala perawat bahwa Jung Han adalah anak dari salah satu anggota sindikat perdagangan organ yang bernama Chen. Setelah itu, Jang langsung pergi ke rumah Chen dan menculik serta menyiksanya. 老婆怎么了？老婆，放！ Sambil menyiksanya di kursi listrik, Jang bertanya siapa lagi yang terlibat dalam penculikan bayinya. Sejauh ini baru kepala perawat yang mengakui kejahatannya. Namun Chen tidak mau buka mulut meskipun sudah disiksa berkali-kali. Oleh karena itu, Jang pun mengancam akan membuat Jung Han mati tenggelam. Di sisi lain, Agung dan bawahannya yang bernama Wu mendatangi rumah Chen untuk penyelidikan. Di TKP mereka melihat siaran langsung di Smart TV yang menunjukkan bahwa Chen dan anaknya sedang disiksa habis-habisan. Agung pun menduga kalau penculikan mereka berkaitan dengan penculikan kepala perawat tempo hari. Sementara itu, Zia sedang diberi obat di rumahnya karena dia memiliki kelainan jantung dan sebentar lagi dia akan dioperasi lalu pindah sekolah ke Amerika. Di sini, ayahnya yang bernama Yuanze memintanya untuk fokus ke kesehatan dulu. Dia juga melarang si Hao untuk dekat-dekat dengan Zia gara-gara insiden semalam dengan Jung Han. Menurutnya, Zia tidak cocok bergaul dengan anak pembantu. Yuanisa pun memberikan cek senilai 1 miliar agar si Hao tidak perlu menjaga Zia lagi. Namun ayah dan ibunya masih boleh bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Bersamaan dengan itu, Jang terus menyiksa Chen hingga akhirnya bebenguk itu mau buka mulut. Dia pun menjelaskan kalau sindikatnya dijalankan oleh orang-orang kaya. Mereka bekerja sama dengan rumah sakit, para pejabat, dan juga polisi. Chen juga mengatakan bahwa anak Zhang sudah mati karena jantungnya telah dicangkok ke dalam tubuh Zia, anaknya Yuanze. Jadi saat itu, Yuanze memesan lewat dark web dan akhirnya bekerja sama dengan sindikat untuk menculik bayi. Mendengar fakta itu, Zhang pun sangat murka dan kembali menyiksanya. Dia kemudian melakukan live streaming dan mengirimkan sebuah alamat ke polisi. Sontak, Agung dan Wu langsung OTW. Dan tidak disangka-sangka, mereka menemukan Jung Han di sana. Setelah mengamankannya, Wu berniat kembali ke kantor polisi. Namun, tiba-tiba, 陈庆东栽赃给我，逼我认罪。 setelah diancam, Wu disuruh Zhang untuk mencari bukti apakah Agung terlibat dalam sindikat kriminal. Sementara itu, Agung akhirnya tahu kalau orang yang menculik Chen adalah Zhang, guru penjas yang pernah dia siksa dulu. Tak berselang lama, Zhang kembali beraksi dengan menculik Yuanze. Alhasil, polisi pun memanggil Zia untuk memberitahu hal tersebut. Zia langsung panik dan meminta polisi untuk segera menyelamatkan sang ayah. Lalu, di saat yang sama, dia melihat sebuah alamat hotel di papan tulis yang diduga sebagai tempat persembunyian si penculik. Sontak, dia pun langsung meminta Xiao untuk mengantarnya ke sana. Tidak hanya Zia, Agung dan anak buahnya juga datang ke hotel itu untuk menangkap Zhang. Namun, seperti biasa, Zhang jauh lebih cerdas. Dia mampu mengelabui para polisi itu, lalu kabur setelah menghajar 2 anggota mereka.
Setelah berhasil kabur dari polisi, Zhang kembali ke bunker untuk menyiksa Yuanza. Meskipun Yuanza hanya mengaku sebagai pembeli, ternyata dia punya saham mayoritas di rumah sakit yang bersekongkol dengan sindikat kriminal. Yang artinya, dia bertanggung jawab atas ratusan bayi yang diculik. 有话我们可以好好说，你要钱的话我都可以给你。不要钱，想起来了，对吗？因为挖出他的心脏。 Tanpa Zhang sadari, Xiao dan Zhao mengikutinya sampai ke bunker. Lalu, tanpa pikir panjang, dua remaja itu langsung memukul dan menyetrumnya sampai pingsan. Setelah itu, mereka pun membawa Yuanza pergi dari sana. Setelah sadar, Zhang membakar bunker itu sebelum Agung dan timnya menemukannya. Dia kemudian pergi ke sebuah bengkel, tempatnya tinggal untuk sementara. Di sini juga terungkap kalau selama ini Zhang tidak bertindak sendirian. Dia dibantu oleh para muridnya, yaitu anak-anak panti yang kini sudah dewasa. Ada yang jadi montir, pengacara, sampai tukang pukul. Mereka semua rela melakukan apapun demi Zhang, karena bagi anak-anak yatim itu, Zhang adalah sosok ayah yang selalu ada untuk mereka. Salah satu muridnya kemudian memberikan sebuah berkas. Dalam berkas itu terdapat bukti bahwa Agung pernah disuap untuk menjebak Zhang 17 tahun yang lalu. Di tempat lain, U diam-diam mengorek informasi dari Agung tentang hubungannya dengan sindikat. Dia mengatakan itu karena takut kalau Zhang akan datang dan mengancamnya lagi. Keesokan harinya, mereka berdua mendapatkan alamat bengkel milik murid Zhang. Setelah menunjukkan surat penggeledahan, mereka pun langsung mencari keberadaan Zhang. 张其茂是你朋友对吧？知道。怎么了吗？有跟他联络吗？ Namun ternyata, Zhang sedang melancarkan aksinya lagi. Kali ini, dia mendatangi rumah pembantu Yuanze, alias orang tuanya Xihao. Dia mengancam akan membunuh ayah Xihao jika mereka tidak mau memberikan catatan medis milik Zia. Di sini, Xihao berusaha melawan, tapi dia sama sekali bukan tandingannya. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Zhang langsung pergi ke rumah sakit untuk menculik Zia. Di sana, Zia sedang bersama Mei, sahabatnya, karena hari itu dia akan segera dioperasi. Mei pun berdoa agar proses operasinya berjalan lancar. Sementara itu, Zhang terus mencari keberadaannya. Namun, Yuanze sudah menduga kalau Zhang akan datang. Jadi, dia meminta pihak rumah sakit untuk mengoperasi Zia di ruangan khusus. Selain itu, dia juga menyewa puluhan bodyguard untuk menghadang guru penjas itu. Di sini, Zhang hanya sendirian dengan tongkat baseball kesayangannya, tapi siapa sangka damage-nya justru sangat luar biasa. Singkat cerita, Zhang berhasil membawa Zia ke tempat persembunyiannya. Setelah gadis itu sadar, dia memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan bahwa Yuanze adalah orang yang jahat. Dalam video itu, Yuanze mengakui perbuatannya dalam jual beli organ. Tapi yang paling mencengangkan, Yuanze berkata kalau anak Zhang masih hidup sampai sekarang. Dan anak yang dimaksud adalah Zia. Ternyata, Yuanze sengaja merawat Zia sampai remaja agar jantungnya bisa diambil untuk anak kandung yang dia sembunyikan. Mendengar itu, Zia pun tidak percaya sama sekali. Menurutnya, sang ayah sengaja berbohong pada Zhang demi melindungi dirinya. Namun salah satu murid Zhang meyakinkan bahwa Yuanze berkata jujur. Dia lantas mengajak Zia untuk tinggal bersama Zhang, ayah kandungnya. Bagi anak-anak panti, Zhang dan istrinya adalah malaikat penolong. Walaupun bukan orang kaya, mereka selalu menyisihkan uang untuk memberi makan anak yatim piatu. Jadi dia meminta Zia untuk tidak khawatir karena Zhang bukanlah orang jahat. Tapi Zia ini tetap tidak percaya. Dan ketika mereka lengah, dia langsung kabur dari sana lalu menghubungi Xihao. Xihao pun bergegas menusulnya. Namun di sini, dia sengaja memberitahu Zhang karena ternyata Xihao sudah tahu bahwa Zia adalah anak kandung si guru penjas. Hal itu terbukti saat orang tua Xihao mengecek dokumen medis milik Zia. Sementara itu,
Zia kini berada di rumah Mei. Awalnya dia hanya ingin numpang ngecas sambil menunggu si Hao. Namun ada hal yang sangat janggal. Yuanze keluar dari salah satu kamar di sana. Zia pun bingung, kenapa ayahnya bisa ada di rumah sahabatnya? Disinilah dia akhirnya sadar bahwa Yuanze telah menipunya sejak kecil. Dia sadar bahwa bebenguk ini sengaja merawat Zia sampai dewasa hanya untuk dibunuh dan diambil jantungnya. Dan yang paling mencengangkan, dia akhirnya tahu kalau Mei adalah anak kandung Yuanze yang sebenarnya. Jantung Zia ternyata akan diberikan kepada anak kandung Yuanze. Mendengar hal itu, Zia langsung marah dan mengambil pisau untuk membela diri. Sambil menodongkan pisau, dia menangis di hadapan Yuanze dan Mei. Selama 17 tahun, Zia sudah dimanipulasi seolah Yuanze adalah ayah yang baik. Padahal, di balik semua itu, ia hanya mengincar jantungnya. Hatinya juga hancur karena Mei, sahabat terbaiknya ternyata anak kandung Yuanze sendiri. Namun kini, semua sudah tidak ada artinya lagi. Dengan penuh keputusasaan, Zia menembakkan pisau ke dadanya, memilih untuk mengakhiri hidup daripada mati di tangan Yuanze. Tapi tak lama kemudian, si Hao datang dan menyelamatkannya. Ia membawa Zia ke tempat Zhang, sekaligus menculik Mei untuk dijadikan alat tawar terhadap Yuanze. Zhang pun memerintahkan murid-muridnya untuk menjaga Zia dan Mei, karena ia perintahnya melakukan pertemuan dengan Yuanze dan Agung CS. 还想怎么样？前主烈说你不走，已经足够让你失去一切。今天2点，永生火龟抓一个摘下来，摘下。 Sementara itu, Zia dan si Hao dibawa ke sebuah kos sederhana, tempat yang digunakan murid-murid Zhang untuk melakukan live streaming dan melakukan hacking. Di sana, mereka memperkenalkan diri kepada Zia dan si Hao. Untuk meyakinkan Zia bahwa Zhang bukan orang jahat, para murid itu menceritakan kejadian 17 tahun lalu. Saat itu, ketua panti yang jahat tewas, karena salah satu muridnya mencoba melindungi anak-anak lain. Zhang membantu mereka menguburkan jasad itu, dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyentuh mereka. Bahkan, Zhang sering berpuasa hanya untuk menghemat uang, agar bisa memberi makan anak-anak panti asuhan. Di tempat lain, Zhang akhirnya bertemu dengan Agung Danu. Ia berpura-pura menyerahkan diri agar bisa mengelabui mereka. Zhang kemudian dibawa ke pelabuhan tempat pertemuan dengan Yuanze. Namun sebelum turun dari mobil, Zhang menyinggung kematian perawat 17 tahun lalu. Menurut penyelidikan Wu, pelaku sebenarnya adalah Agung. Tapi ucapan itu bukan karena kebenaran, melainkan rasa takut Wu terhadap Zhang. Tentu saja Agung tidak terima. Dua polisi itu pun saling tuduh, saling bentak dan akhirnya saling terang. Di tengah kekacauan itu, Zhang melepaskan borgolnya dan membiarkan mereka berdua saling membunuh. Wu akhirnya berhasil menembak mati Agung, namun kemudian berbalik ingin membunuh Zhang untuk menutup jejak keterlibatannya dalam sindikat. Saat mencari Zhang di antara deretan kontainer, Wu justru menemukan Chen dan kepala perawat yang dikurung di dalam mobil. Rupanya, Zhang tidak membunuh mereka. Tak lama setelah itu, Wu akhirnya menemukan Zhang dan pertarungan pun tak terelakkan. Di waktu yang bersamaan, Yuanze datang ke lokasi dan langsung membawa Mei ke mobilnya. Namun ketika mencari Zhang, ia malah menemukan Chen dan kepala perawat yang masih hidup. Demi menghapus bukti kejahatannya, Yuanze pun membunuh mereka berdua. Sementara itu, Zhang berhasil merebut pistol dari tangan Wu. Namun sebelum menembak, Wu berteriak dan berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang penculikan bayi 17 tahun lalu. Katanya, dia hanya polisi junior yang disuruh Agung untuk membunuh kepala perawat dan semua itu hanya dibayar dengan nasi uduk setengah porsi serta kopi secangkir. Tak lama kemudian, Yuanze muncul dengan pistol di tangannya. Ia berniat menghabisi Zhang dan Wu sekaligus. Namun tentu saja Zhang tidak tinggal diam.
我只是看他死。 Setelah menghajar Yuanze, ia membuka mobil dan mengeluarkan Mei yang disekap di dalamnya. Awalnya Yuanze mengira semuanya sudah berakhir. Namun beberapa detik kemudian murid-murid Zhang datang dan tanpa sepatah kata pun langsung menghabisi ayah dan anak itu. Dengan luka tembak di dada, Zhang berjalan tertatih menuju pantai untuk menepati janjinya bertemu dengan putrinya. Di sana, Zia dan Si Hao sudah menunggu. Salah satu murid Zhang memberikan sebuah video pada Zia, rekaman terakhir dari sang ayah. Di dalam video itu, Zhang meminta maaf karena tidak bisa melindunginya 17 tahun lalu. Ia juga mengatakan bahwa Zia sangat mirip dengan ibunya sehingga tidak heran kalau ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Mendengar pesan itu, Zia menangis sejadi-jadinya. 而我再一次抱着你，我没有办法告诉你，却成了互不相识的陌生人。 Zhang juga menceritakan masa-masa ketika Zia baru lahir. Ia dan istrinya dulu sangat bahagia meski hidup serba kekurangan. Namun sejak Zia diculik, dunia mereka hancur dan istrinya memilih menyerah pada hidup. Zhang berharap bisa mengulang waktu, mendampingi Zia tumbuh dewasa, mengantarnya ke sekolah, dan melindunginya dari segala bahaya. Dalam video itu, ia memberikan dua pilihan, Zia boleh hidup tenang tanpa dirinya, atau memberinya satu kesempatan terakhir untuk menjadi ayah yang baik. Zia tidak bisa berhenti menangis, dan di saat yang bersamaan, Zhang akhirnya sampai di pantai. Namun karena kehilangan banyak darah, tubuhnya melemah dan jatuh ke pasir. Dalam pandangannya yang mulai gelap, Zhang melihat sosok istrinya tersenyum. Dendamnya memang sudah terbalaskan, tapi hatinya sadar bahwa cinta sejatinya tak akan kembali. Melihat ayahnya sekarat, Zia berusaha menghentikan pendarahan, namun takdir berkata lain. Di detik terakhir hidupnya, Zhang hanya sempat berbisik, "Maafkan ayah, Zia," sebelum akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya. Zia pun bersimpuh dan menangis keras di hadapan jasad ayahnya. Hidup terasa begitu kejam, karena baru saja menemukan ayah kandungnya, namun langsung dipisahkan lagi untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir dengan tangis yang tak kunjung reda.